Jadi selamat siang semua. Ya, jadi Ibu mau mengulang dulu sedikit yang beberapa waktu kemarin ya, tentang aliran seragam. Untuk aliran seragam yang kemiringan landai, kondisinya kayak begini, kalau nanti di misalnya lapangan Anda menemukan saluran yang kemiringannya kayak gini ya, kemudian di hilir ada turun terjunan. Nah, kalau seandainya ada sebuah tangkapan atau waduk atau sebuah reservoir ya, nah turunan dari sini kemudian ke saluran, dia ini namanya zona transisi. Kemudian dari sini ke sebelum terjunan ini namanya yang namanya aliran seragam. Tapi yang di sini ini bukan seragam lagi, ini masuk kategori kritis di daerah sini ya, tinggi kritis. Kemudian, nah ini kalau dia posisi kemiringannya seperti ini, I0 sama dengan IC ya. Ini kemiringannya kritis ya. Kemiringannya cukup lebih curam daripada yang landai. Anda lihat ya. Nah, ini lebih curam lagi, kondisi yang kayak begini nih, kondisi seperti di, kalau kita di Jayapura, seperti di, mana nih, di atas nih, otonom. Ya, di atas, dari Skylon ke otonom. Kemiringannya yang cukup suram. Nah, ini aliran seragam dengan kondisi kemiringan yang berbeda-beda. I0 lebih besar dari IC, I0 sama dengan IC, dan I0-nya lebih kecil dari IC. Ya, ini kemudian untuk rumus Cesi-nya ya. Ini ya, rumus Cesi-nya berdasarkan C masing-masing, kemudian rumus Manning ini ya yang dipakai 1/N R pangkat 2/3 kali I pangkat setengah. Ya. Oke, ini yang kemarin harga N kan. Untuk aliran seragam sudah ya, contoh yang kemarin ya, Ibu harap sudah. Ada tugas nggak? Rahmat, ada tugas nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, tapi kemarin kita bahas ya soal latihannya ya. Iya. Kemarin. Bahas, Bu. Ya, Ibu harap Anda mengerti ya, supaya nanti kalau meet Anda tidak mengalami problem, masalah. Oke, kemudian ini untuk slope area metode kemiringan, luas kemiringan. Ya, untuk ada hulu dan ada hilir, dari saluran lah jatuhnya ke hilir itu di badan air, bisa di sungai, bisa di laut, bisa di kali. Ya, kondisinya kalau kita di sini seperti contohnya di yang Ibu biasa sering kasih contoh itu di Kali Acai. Kali Acai hilirnya itu kan laut ya, Kyoteva, Teluk Kyoteva. Teluk Kyoteva. Kemudian yang kali-kali di Sentani itu banyak hilirnya itu dia danau. Ya, ada kemiringan di situ. Ini kalau hilirnya adalah badan air. Tapi kalau hilirnya misalnya dari sekunder ke primer, saluran primer, beda. Ya, kalau kondisi seperti ini, bisa saja terjadi nih ya, backwater, ya, karena air lautnya bisa meninggi, air lautnya pasang, bisa terjadi air di darat dia naik, di sungai di darat dia naik, akibatnya di area tengah ya, tengah kemudian daerah hulu bisa terjadi banjir karena di hilir terjadi pasang. Atau bisa saja misalnya ada hambatan di sini. Anggap aja nih bukan laut ya di sini. Ini hambatan. Ada hambatan di sini, akan terjadi backwater. Nah, inilah yang nanti Ibu akan coba Anda buat nanti pada saat di lapangan berapa kondisi pada saat ada loss, kemudian pada saat ada hambatan ya. Ada hambatan, kalian buat sebuah simulasi, kemudian dia balik lagi kembali. Nah, Anda akan hitung berapa sejauh jaraknya L ini ya. Lihat ke layar, tolong lihat semua ke layar ya. Jarak L-nya, kemudian ketinggian airnya di area yang dikasih
bendung, ya dikasih hambatan, dikasih atau di daerah sini ditutup, kemudian pada saat terjadi waterback, dia akan berlari sejauh berapa meter, hanya berapa meter, senti tingginya atau meter. Ya, oke. Kemudian ini juga ya float-nya. Ini juga pada saat nanti di lapangan Anda juga akan mencari angka float-nya berapa. Nah, dengan rumus kondisi ini, kecepatannya per gravitasi kali L. Ya, panjang karakteristiknya. Ya. Kalau untuk V-nya, Anda bisa bikin ini akar dari G kali kedalamannya. Ya, gravitasinya pakai angka gravitasi yang umum, D kedalaman airnya berapa, dihitung nanti kedalaman air. Anda kali kemudian kuadratkan itu V-nya. Ya. Jadi untuk cepat lambatnya bisa akar dari G kali D. Ya. Dari angka float, ya, float-nya nih Anda lihat kalau float-nya sama dengan 1, berarti Anda bisa tahu bahwa di saluran itu yang mengalir adalah aliran, kalau dia sama dengan 1, alirannya aliran kritis. Kalau dia float-nya lebih dari 1, ya, alirannya lebih dari 1, maka dia superkritis. Kalau dia kurang dari 1, maka dia subkritis. Ya, ini kalau dia lebih kecil dari 1, dia subkritis. Ya, ini jadi nanti ini juga akan Anda cari di lapangan ya dengan rumus ini, kecepatan aliran di situ berapa, kemudian akar dari G kali D-nya berapa. Anda bilangan float-nya berapa ini? V per G kali L, bilangan angka float-nya di situ. Oke, begitu ya. Ini sekedar untuk ini aja, karena ini masuk di kategori mengulang sedikit di aliran seragam. Nah, ini ya. Ini juga kalau dia lebih dari ini subkritis laminar, superkritis turbulen, subkritis turbulen. Angka float-nya berapa di sini? Anda lihat nanti ini materinya Ibu akan kasih ya. Ini. Oke. Ini lokasinya di bagian atas ya, di yang Ibu tunjuk ini yang hijau di atas, ini ada rumput, ini dia di sini lebih tinggi posisinya. Ya, posisinya lebih tinggi, kemudian ini dia kehilir di sini sampai ke sini, ini lebih dalam ya. Kemudian dia berbelok ke sini, ini menuju ke luar, Kota Raja Luar yang jalan besar. Ya, kalau memungkinkan ini nanti di sini yang ada rumah dekat sini, mungkin bisa atau kenal ibu yang ini nanti bisa bantu ibu untuk izin 2 kelompok di sini kah gitu ya, tidak berkerumun. Maksudnya ibu, Anda membuat misalnya di sini Anda sediakan air ya, kemudian dialirkan ya. Pada saat Anda alirkan, Anda tutup dulu di sini nanti ya, dibuat tutup. Dihitung di sini ketinggiannya berapa. Ya, ini juga kedalaman sebelum air ada berapa, kemudian airnya pada saat tinggi dia berapa. Kemudian pada saat air mengalir, kemudian pada saat air mengalir ini di sini kedalamannya berapa, di sana berapa. Pada saat ini ditutup ya. Kalau di hilirnya ini ditutup, dia baliknya ke sejauh berapa meter ke belakang ya berapa. Ya. Kemudian juga ini Anda lihat kondisi-kondisi yang bisa memungkinkan menghambat kuantitas dari debit air yang ada di dalam saluran. Ya, kondisi yang kayak gini, kalau banyaknya sedimen-sedimen, ya ini bisa mengurangi jumlah debit air yang terbawah dalam saluran ini. Oke. Iya, jadi ini kondisi ya bisa terjadi ini karena ada penurunan sehingga ini di pasar kan, pasar Yotefa, pasar yang baru di sini. Mungkin ini sudah baik diperbaiki. Waktu Ibu tinjau dia masih kondisi begini. Ya, kemudian ini
Ini yang mau Ibu kasih lihat salah satu tempat lagi, ya tempat yang tadi pertama, kemudian tempat yang kedua dengan kondisi yang agak sedikit berbeda. Jadi yang pertama bisa jadi Anda nanti membersihkan ini, karena ini dia terhambat. Ini ada saluran, tapi dia tertutup, dia terhambat. Dia terhambat dan ini area yang kalau terjadi hujan cukup lama berjam-jam, ini ada genangan tinggi. Mereka pada cuek kali kalau karena sudah merasa kami aman-aman, jadi ini ditutup, tertutup. Nanti Ibu izin, ini Ibu bisa izin kalau untuk kondisi yang di sini, nanti kalian dua kelompok di sini dia membersihkan, kemudian dia membuat sebuah simulasi kayak tadi. Ya pasti harus bawa air, ada air. Kalian bawa air ya di dalam galon kah, di mana, terus alirkan. Ya, dialirkan dengan kondisi dengan simulasi yang nanti Ibu detailkan lebih lanjut. Ya. Oke. Ini kondisi yang di lapangan. Ya, ini juga yang bisa menghambat jalannya air atau mengurangi jumlah debit yang tertampung. Ini mengurangi, sangat mengurangi. Oke. Ya, ada pertanyaan dulu untuk yang ini. Ada pertanyaan dulu seputar ini aliran seragam, ya, aliran seragam yang tadi Ibu sampaikan. Sebelum Ibu masuk ke aliran berubah lambat laun. Ibu. Ya, bagaimana? Mungkin apa di yang di got yang ada ukur itu mungkin mungkin ada bedanya kan, tidak yang ada mungkin ada air sama yang tidak ada air ini. Oh, yang ada air sama nanti dua-dua. Dua-dua nanti dilaporkan, dibuat pada saat belum ada air dan pada saat ada air.